Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elita Natania Dewi dengan NIM 220301740021. Saya dari jurusan Matematika, Program Studi S1 Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa, serta prospek bahasa Indonesia di masa yang mendatang. Seperti yang kita ketahui bersama, bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Nah, gimana sih kok bisa bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa nasional? Jadi, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 silam, para pemuda Indonesia dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan dan berikrar: 1. Bertumpah darah Indonesia, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut yang kemudian kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda tersebut yang merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai alat komunikasi dalam keseharian sebenarnya merupakan berasal dari bahasa Melayu tua yang masih bisa kita selidiki saat ini sebagai peninggalan masa lampau. Sebagian besar bahasa dunia telah punah karena tidak adanya lagi penutur. Saat beberapa negara tidak mampu melakukan perlawanan melalui bahasa, kala dalam percaturan politik kebahasaan, mereka terpaksa menggunakan bahasa Inggris sebagai lingua franca. Namun, berbeda dengan Indonesia, kita justru mampu mengambil satu bahasa dari daerah sendiri untuk dijadikan bahasa nasional di tengah gerakan politik penginternasionalan bahasa Inggris kala itu. Akan tetapi, di era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia dapat dikatakan berada di tepi jurang. Maka, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa negeri sendiri. Bahasa Indonesia diharapkan pada masa mendatang lebih mampu menampakkan perannya dalam kehidupan modern. Sebab, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini tentunya dapat berjalan apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah ataupun dari berbagai pihak lainnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.